Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Utendiarto dengan NIM 0564362113 Prodi Agribisnis UPJJ UT Yogyakarta. Tugas 3. Dasar-dasar penyuluhan. 1. Jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Adopsi adalah proses ketika seseorang petani secara individu mengenal dan mulai menggunakan inovasi pertanian dari tahap mengetahui, mencoba, hingga memutuskan memakai inovasi itu secara rutin. Contoh adopsi: seseorang petani mencoba varietas padi unggul di sebagian lahannya. Kemudian setelah panen berhasil, ia memutuskan menggunakan varietas itu secara rutin. Sedangkan proses difusi adalah penyebaran inovasi dari petani atau kelompok yang sudah mengadopsi ke petani atau kelompok lain sehingga inovasi itu menyebar ke masyarakat luas. Contoh difusi: petani yang berhasil dengan varietas padi unggul membagikan pengalamannya ke petani lain di desa melalui diskusi kelompok atau pertemuan tani. Nomor 2. Salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasannya. Cyber extension merupakan sistem informasi penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mempermudah penyebaran pesan atau informasi dalam kegiatan penyuluhan. Melalui platform ini, penyuluh dan petani dapat saling bertukar informasi, mengakses materi penyuluhan, dan memperoleh inovasi pertanian terbaru secara cepat dan luas. Manfaatnya antara lain memperluas akses informasi, meningkatkan efektivitas komunikasi, menyediakan sumber belajar digital, serta mendukung modernisasi pertanian di era digital. 3. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasannya. Penyuluhan disebut partisipatif karena petani dilibatkan aktif dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penyuluh berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar pengajar. Karakteristik: 1. Petani dilibatkan aktif, bukan hanya menerima informasi. 2. Keputusan diambil melalui musyawarah dan kerjasama. 3. Materi disesuaikan dengan pengalaman dan kebutuhan petani. 4. Proses belajar dua arah antara penyuluh dan petani. 5. Berorientasi pada pemberdayaan agar petani mampu memecahkan masalah sendiri. 4. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif. Ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Latihan dan kunjungan atau laku. Tujuannya meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi atau inovasi. Sasarannya petani atau kelompok tertentu. Organisasi top down, penyuluh memimpin jalannya program. Metode pelatihan dan kunjungan rutin ke lapangan. Peran penyuluh mengajar dan pendampingan teknis. Partisipatif. Tujuannya memberdayakan petani melalui keterlibatan aktif. Sasarannya seluruh anggota kelompok tani. Organisasi kolaboratif, keputusan dibuat bersama petani. Metode diskusi, demonstrasi, lapangan, eksperimen bersama. Peran penyuluh fasilitator dan pendampingan, membantu petani mengambil keputusan. Kesimpulannya adalah pendekatan latihan dan kunjungan lebih cepat untuk meningkatkan kemampuan teknis, sedangkan partisipatif lebih menekankan pemberdayaan, kemandirian, dan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.